Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tergantung apakah imamnya yang duduk itu dari awal atau di tengah perjalanan ada masalah baru dia duduk. Saya tanya dulu, yang mana kasusnya? Dari awal dia duduk, boleh. Pernah Nabi SAW ketika beliau sakit, lalu beliau sholat di rumah dan mengimami para istri beliau di rumah. Maka Nabi SAW berkata kepada istri beliau, Inna majulal imam litamma bi. Sesungguhnya imam itu diikuti. Idza kana jalisan fajlisu. Apabila imam kalian duduk, maka duduklah kalian. Hadis itu memang menunjukkan bahwa kalau imam duduk dari awal, paling bagus itu jamaah duduk. Tapi kalau dia berdiri awalnya, lalu karena tidak sanggup untuk melanjutkan, maka dia duduk, maka bukan ini yang dimaksud. Insyaallah boleh. Sebagian ulama mengatakan adalah dia mengikuti imam duduk, ada mengatakan lebih utama dia kembali pada posisinya, dia tetap berdiri karena dirinya berdiri. Adapun makmum tadi itu dalam kasus darurat sehingga dia duduk. Nah, insyaallah kalau imam duduk dari awal, kita duduk. Kalau imamnya memang tidak dari awal, maka ada dua versi di kalangan ulama kita, insyaallah. Allah Ta'ala a'lam. Ya, tapi saya belum pernah lihat di sini. Ada bapak pernah lihat imamnya dari awal duduk? Tapi pernah bapak lakukan di rumah? Nah, itu bisa pak. Kalau satu saat bapak sakit, istri tak panggil sholat, kalau bapak duduk di rumah itu, istri tak suruh duduk. Istri tak suruh duduk. Ya. Ya. Istri tak suruh duduk. Ya. Boleh, ya. Kalau tidak mau duduk, ya bapak yang duduk. Nah, cukup. Ada yang lain? Fadal ya. Ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Maaf ya, tapi sebentar saya pakai situ pak ya. Ya, tak kalah nape kami mai. Yang di sini ada di sana ya. Kita mau dulu pak karena tak kalah di kami mai. Iya, iya, iya. Kita mau dulu. Masalah sabar dan masalah mungkin. Iya. Apakah mungkin itu ada keterbatasan waktu atau enggak? Apa? Maksudnya masalah sabar itu ada mungkin, sabar itu ada perbatasan yang dinamakan mungkin menurut sabar dan berbeda. Oh begitu. Maksudnya mungkin itu yang atau ada perbatasan berapa hari atau bagaimana, itu minta penjelasan. Oh iya, musafir pak ya. Apakah ada batasnya, Mungkin jaraknya, atau mungkin ya mungkin apa ada batasan waktunya. Nah, jadi mukim itu artinya itu tadi Nabi SAW juga tetap dia mengatakan itu aqamah, tetap dia tinggal. Jadi mukim sebenarnya itu adalah sebenarnya tidak ada batasan sebenarnya secara batasan waktu tidak ada. Tapi begitu orang sudah menikah di tempat itu sudah dianggap mukim di situ, itu dianggap. Contoh pak ya, ada tempat tinggal tak di Makassar. Kalaupun bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta, tak musafir namanya. Biar tiap bulan, bahkan ada rumah tak juga di Jakarta. Ada rumah tak di Jakarta, tapi belum ada istri tak di sana, tetap musafir. Betapa pentingnya itu pak, keabsahan itu istri sangat penting sekali. Jadi maaf ya, yang sering musafir baru tidak ada istrinya pak, maka curigailah. Ya. Ya. Jadi tidak ada batasan pak.
tidak ada batasannya. Jadi misalnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di tempatnya orang, katakanlah niat tinggal di situ, niat tinggal di situ, tapi selama belum yang tinggal menetap di situ betul, maka dianggap tetap musafir. Biar 1 tahun Pak pergi kuliah di luar negeri, tetap dianggap musafir itu. Ya, tetap dianggap musafir selama dia belum bermukim betul di tempat itu. Kalaupun sudah, ya dia tetap mau berniat kembali ke sini, tetap dia dianggap musafir. Maka salatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih dianggap dia selaku musafir. Tapi begitu dia sudah menikah, langsung dianggap Pak tidak boleh lagi musafir. Nah, mantap itu. Iya, fadal. Iya, silakan Pak. Oh ya, tak kalah maju ke sana itu mah. Ya, itu sabar gimana? Sabar dulu, tapi di situ dulu. Ah, sudah masuk waktu. Tapi singkat Bapak, singkat. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu permasalahan waktu di Jakarta, Pak Ustaz. Jadi sama dengan Bapak yang tadi minta penjelasan dari Pak Ustaz. Iya. Jadi ini ketika itu saya di satu tempat di daerah, saya 3 hari di situ. 3 hari. Iya, karena saya musafir. Iya. Terus kemudian saya melanjutkan musafirnya lagi kembali. Terus ada seorang ulama Ustaz itu menyampaikan kepada saya, tidak boleh kalau lewat dari sudah 3 hari, tidak boleh bermukim sini, harus pindah lagi ke satu tempat baru bisa melaksanakan, baru dikatakan masuk musafir. Dan dalilnya dia kasih keluar Ustaz. Itu ada dalilnya dia kasih keluar. Nah, yang saya mau pertanyakan, bagaimana kira-kira dalilnya Ustaz? Pertanyaan ini, permasalahannya ini. Terima kasih banyak Ustaz. Oh iya, ada memang sebagian ulama Pak membatasinya itu bahwa ketika orang itu dia sudah lebih dari 3 hari, maka dia salatnya tamam. Meskipun posisinya dia tetap disebut dengan bukan orang tinggal di situ, tapi salatnya kalau sudah 3 hari, dia salatnya berapa? Dia sempurnakan. Tapi ini tadi Nabi berapa hari Pak? 18 hari, samani asyara. Berarti pendapat membatasi itu penting ditinjau ulang. Penting ditinjau. Nabi 18 hari, tapi tetap rakaat ini. Ada pendapat Pak, dan itu tidak sedikit juga ulama membatasi itu. Ya, jadi saya lebih cenderung pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama belum berniat menetap di tempat itu, masih ada bonusnya untuk dia rukhsah mendapatkan keringanan. Kalaupun ada yang membatasi 3 Pak, kan namanya fikih, sebuah pemahaman, maka sebagian dari mazhab Syafi'i membatasi hanya memang 3 hari. Maka selebihnya itu maka dia sempurnakan. Karena 3 itu Pak bermakna sudah terlalu lama itu. Kalau orang sudah dianggap 1, 2, 3 hari, sudah dianggap seperti kampungnya sendiri. Nah, lebih-lebih nanti orang yang pulang kampung. Nah, Nabi itu pulang kampung di Mekah Pak, kampungnya. Tapi 18 hari malah dia tetap masih yusalli rakaataini. Masih dia salat 2 rakaat Pak. Nah, Allah taala alam. Tapi terakhir secara singkat ini Ustaz, mengenai sholat duha. Ya. Banyak memperdebatkan ini sholat berjamaah duha, ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Nah, barangkali yang mana yang lebih afdal atau yang punya dalil yang kuat? Iya. Saya belum pernah mendapatkan keterangan menjaharkan sholat duha secara zahar. Tapi kalau berjamaah duha itu ada, bisa ditafsirkan ketika Nabi SAW diundang makan di rumahnya, ya neneknya Anas bin Malik. Maka ketika dia diberi suguhan, lalu Nabi mengatakan tunjukkan di mana tempat salat. Maka Nabi salat dan beliau mengimami orang dalam rumahnya Anas bin Malik tersebut. Maka dia menyatakan, ya salat seperti itu adalah di waktu, bukan salat biasa Pak, dia tidak salat duha. Maka waktu itu terjadilah salat. Maka ini menunjukkan sekali waktu
sholat duha itu sekali waktu boleh berjamaah, sekali waktu. Jadi anak-anak di sekolah itu kalau ada program sholat duha sekali waktu berjamaah, sekali waktu sendiri-sendiri. Tapi tidak ada riwayat yang saya dapatkan bahwa mereka menjaharkan bacaannya. Kalau ada silakan tunjukkan, kalau ada kita akan rujuk kembali ke dalil tersebut. Kalau ada, sebab kalau ibadah ini Pak, aslinya tidak boleh dikerja kalau tidak ada contoh. Dan contoh agama ini adalah datang dari yang membawa syariat Rasulullah SAW, yang beliau berikan praktek pada sahabat. Oh tidak ada Pak, kembali berjamaah seperti duhur saja, seperti duhur saja. Imamnya menjaharkan takbirnya dan komando-komandonya. Adapun bacaannya itu sir seperti sholat duhur dan sholat asar, tidak dijaharkan. Seperti itu Pak sekiranya. Iya. Kalau ada dalil kita rubah pendapat itu. Di mana kecenderungan kita tentang musafir ini? Iya. Batasannya. Tadi kalau bilang pernah lebih dari 3 hari. Kalau kita mengamati kawan-kawan yang kuliah di Madinah, sekalian mana saja studi di mana pun, itu kan mereka sholatnya mungkin. Atau saja jemaah haji yang berhaji berkeluarga, mereka juga tidak menjalankan sholat ketika dia melaksanakan haji bagaimana? Jadi kalau saya kecenderungannya kita kemana? Apakah mengikuti tadi yang Nabi dalam pelaksanaan itu buat dia tetap musafir atau sholatnya biasa? Iya. Ya, itu tetap terjadi khilaf di kalangan para ulama kita Pak ya. Jadi pembahasan fikih tentu ada tidak boleh menjustifikasi pendapat seseorang. Karena ini hanya rukhsah saja. Saya lebih cenderung itu 2 atau 4 itu tetap rukhsah saja. Ya. Maka bukan menjadi sebuah kewajiban, meskipun sebagian juga ada mengatakan wajib. Ya, maka insyaallah ya tentu kalau pendapatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah selama tidak berniat tinggal di situ, masih ada niat kembali dengan ditandai ya belum pakai siap menikah di situ, maka itu tetap dia musafir dan berlaku meskipun 6 bulan, 7 bulan, tahun masih dia dianggap sebagai musafir. Itu mungkin memahami makna bertempat tinggal itu dengan ditandai terbentuknya satu keluarga di situ. Kalau belum masih dia paham. Ada sebagian memahami secara zahirnya bahwa hukum rukhsah itu terjadi karena dikhawatirkan 1-2 hari itu masih kesulitan. Tapi setelah 3 hari itu, setelah 3 hari maka dianggap sebuah sudah ada kemudahan di situ, maka tamam salatnya lengkap dan sempurna. Nah, adapun misalnya 18 hari Nabi SAW itu bisa dipahami makna lain. Oh ini praktek Nabi SAW itu dua-dua bisa jadi bermakna bahwa beliau Nabi itu tidak menetap di satu tempat, beliau pindah. Bisa jadi bermakna seperti itu. Tetap hilaf di kalangan para ulama. Saya kalau dia posisi seperti itu selama tidak menyulitkan, maka insyaallah saya memilih dalam tentang musafir, kode musafir. Kecuali kalau memang dalam keadaan itu kesulitan, maka ya kalau tidak ada kesulitan maka kita menyempurnakan salat kita insyaallah. Qul qouli hadza astaghfirullah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.